kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi kita semuanya. Kita bersyukur, puji Tuhan, kali ini kita berjumpa lagi dalam Sermon Today. Dan Sermon Today kali ini berbicara tentang berserah kepada Tuhan, bukan pasrah. Sekali lagi topik atau tema dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan berbicara tentang berserah kepada Tuhan, bukan pasrah. Kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Saya baca untuk kita semuanya 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berserah kepada Tuhan artinya kita menyerahkan semua apa yang menjadi persoalan, pergumulan, masalah yang kita hadapi. Atau bisa secara singkat saya artikan bahwa berserah itu adalah memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Sekali lagi saudara, berserah itu artinya kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Nah, beda dengan kata pasrah saudara. Kalau kata pasrah itu seringkali diidentikan dengan kata menyerah, pasrah atau menyerah. Nah, ini bisa berarti bahwa dalam keadaan yang menekan hidupnya, seseorang itu hilang pengharapan. Jadi orang yang pasrah, orang yang menyerah itu kesimpulannya adalah orang yang hilang pengharapan. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita, saudara dan saya, sudah menjadi anak-anak Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah 100%, maka dalam prinsip hidup kita setiap hari jangan ada kata menyerah atau pasrah. Tetapi kita harus berserah kepada Tuhan. Kita lakukan bagian kita dan serahkan kepada Tuhan untuk melakukan bagian Tuhan yang mungkin kita tidak sanggup melakukannya. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya berikan 2 contoh kasus atau persoalan. Yang pertama, ada seorang ibu yang mengalami pergumulan berat dalam kehidupannya. Ia mengalami sakit kanker payudara.
Kemudian suaminya juga sakit paru-paru atau TBC. Dan bukan hanya itu saudara, anaknya pun menderita penyakit leukemia. Nah saudara, ibu ini dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang sangat bergumul atau sangat khawatir dalam hidupnya. Ia tetap berdoa kepada Tuhan. Ia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Ia berharap agar Tuhan melakukan mujizat untuk menolong kehidupan keluarganya, baik ibu ini, suaminya maupun anaknya. Nah saudara dikasihi Tuhan, lambat demi lambat atau perlahan-lahan ibu ini mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Ibu ini mulai sembuh, sehat. Suaminya juga perlahan-lahan mulai sembuh dan dapat bekerja kembali. Kemudian si anak juga sama halnya, sembuh total dari penyakit leukemia. Sehingga keluarga ini, ibu, suaminya dan anaknya bersyukur kepada Tuhan. Mereka percaya, karena mereka adalah keluarga Kristen, mereka percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Keluarga mereka dipulihkan. Ini kasus yang pertama saudara. Nah kasus yang kedua adalah seorang wanita muda. Ia mengalami penderitaan sakit yang sangat parah. Tetapi ketika mengalami penyakit tersebut, si wanita muda ini merasa terpuruk, hilang pengharapan. Ia pasrah, ia tidak berusaha untuk berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Si wanita muda ini mengambil sebuah pisau, langsung menusukkan ke dirinya, dan akhirnya dia meninggal. Nah dari dua kasus ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentulah kita dapat membedakan mana yang memiliki prinsip berserah dan mana yang pasrah atau menyerah. Sudah tentu si ibu, suami dan anaknya adalah keluarga yang berserah kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, si wanita muda ini yang pada akhirnya melakukan bunuh diri adalah orang-orang yang kalah. Dia menjadi orang-orang yang pasrah. Dia menyerah dalam mengalami penderitaan hidupnya. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana ciri atau tanda orang-orang yang berserah kepada Tuhan dan orang yang pasrah atau menyerah dengan keadaan. Yang pertama, ciri untuk orang-orang yang selalu berserah kepada Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang berserah kepada Tuhan itu, ia turut dan mengikuti kehendak Tuhan. Yang kedua, ia percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan. Tanda yang ketiga saudara, untuk orang-orang yang selalu berserah kepada Tuhan, ia berpikiran positif atau optimis dalam kehidupannya. Yang keempat, yang terakhir, orang-orang yang berserah kepada Tuhan mempunyai semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Inilah ciri-ciri atau tanda orang-orang yang punya prinsip hidup berserah kepada Tuhan. Nah sebaliknya, bagaimana ciri atau tanda orang-orang yang pasrah dan menyerah dalam hidupnya? Yang pertama, ia menyerah dengan keadaan. Yang kedua, tidak mau berbuat apa-apa, pasrah. Yang ketiga, selalu berpikiran negatif atau pesimis. Yang keempat, kehilangan pengharapan sehingga muncul niat untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai firman Tuhan, yaitu melakukan bunuh diri. Jadi seringkali orang-orang yang pasrah dalam hidupnya seringkali mengalami depresi yang berat dan akhirnya melakukan tindakan yang tidak sesuai firman Tuhan, melakukan bunuh diri. Nah saudara dikasihi Tuhan Yesus, dalam Alkitab pun ada tokoh-tokoh Alkitab yang kita bisa pelajari, mana tokoh Alkitab yang berserah kepada Tuhan dan mana yang pasrah atau menyerah dengan keadaan. Saya mencatat di sini ada dua tokoh dalam Alkitab
yang berserah kepada Tuhan. Yang pertama adalah Hana. Hana ini saudara, dia adalah seorang wanita yang dimadu oleh suaminya, yaitu Elkana. Elkana mempunyai dua orang istri. Yang pertama Hana dan yang kedua Penina. Nah, Hana ini mandul, Penina tidak. Nah, Penina selalu membuli atau selalu mengejek, mencibir kepada Hana yang belum mempunyai keturunan atau belum mempunyai anak. Dan Hana ini saudara, di dalam kesedihannya, ia tidak menyerah, ia tidak pasrah, tetapi ia bersandar kepada Tuhan, dan bahkan mencurahkan isi hatinya setiap hari di dalam bait Allah, atau ia ke gereja menyampaikan kesedihan hatinya. Ia berdoa tiap hari, ia berbicara kepada Tuhan, tanda dia berserah. Ini dilakukan dari hari ke hari, setiap hari, sehingga Tuhan menjawab doanya. Suatu saat Hana akhirnya dijawab doanya, dan dia mengandung, melahirkan seorang nabi besar, yaitu Samuel. Nah, yang kedua saudara, siapa tokoh Alkitab yang berserah kepada Tuhan? Saya mencatat di sini adalah Abraham. Abraham adalah bapa yang taat kepada perintah Tuhan. Buktinya ketika Abraham dipanggil keluar dari negerinya oleh Tuhan, ia tetap mengikuti apa perintah Tuhan, walaupun negeri atau tujuan yang disampaikan Tuhan dia belum tahu. Tetapi dia taat saja, ia berserah kepada kehendak Tuhan. Yang kedua, Abraham adalah bapa yang tidak mempunyai seorang anak pun pada saat ini dia dipanggil. Waktu masih bernama Abraham. Tetapi ia percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan dia menunggu janji Tuhan yang akan memberikannya keturunan selama kurang lebih 25 tahun. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan, apa yang harus kita lakukan ketika kita berserah kepada Tuhan, atau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Saya membagikan di sini ada 4 hal. Yang pertama, kita harus tetap berdoa. Nyatakan masalah pergumulan hidup kita curhat kepada Tuhan, bukan kepada sesama manusia. Seringkali manusia tidak dapat dipercaya. Ketika saudara dan saya menyampaikan pergumulan masalah hidup kita berharap dia bisa membantu atau menolong, tapi kenyataannya sebaliknya. Justru seringkali bukan membantu dan menolong, tetapi justru mencibir atau mungkin menghakimi kita. Yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita berserah kepada Tuhan? Kita tetap percaya kepadanya, percaya kepada kuasa Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tidak ada seorang manusia, satupun manusia yang dapat menolong kita dari pergumulan hidup kita masing-masing. Hanya Tuhan satu-satunya. Dalam Matius 11 ayat 28 firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kata marilah kepadaku saudara, ini menunjukkan bahwa ajakan dari Tuhan Yesus untuk selalu datang kepadanya, fokus kepadanya, membawa persoalan pergumulan hidup kita, karena Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, ini menandakan bahwa siapa saja, besar kecil tua muda, punya masalah berat, masalah apapun dalam hidupnya, karena janji Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang berjanji, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi pertama saudara, ciri atau tanda bagaimana kita berserah kepada Tuhan, tetap berdoa. Kedua, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, belajar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan yang luar biasa, bagaimana dia taat dan berserah kepada Bapanya di surga. Ketika misinya selesai di dunia kurang lebih 3,5 tahun, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya di surga. Dia selesaikan dengan sempurna. Makanya ketiga saudara, ketika kita berserah kepada Tuhan, mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Kita teladani pribadi dan karakter daripada Tuhan Yesus. Belajar berserah saudara, mengenal kehendak Tuhan di dalam Alkitab, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Yang keempat, yang terakhir, apa ciri atau tanda untuk kita berserah kepada Tuhan atau berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Yang keempat adalah mari kita memikul beban kita masing-masing. Pergumulan, penderitaan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita pikul, kita tanggung jawab. Kita tidak lari dari masalah atau pergumulan,
tapi kita menghadapinya, kita mengatasinya, karena itu merupakan ujian dalam kehidupan kerohanian kita. Di dalam Matius 11 ayat 29, firman Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Tuhan Yesus berkata sendiri, "Belajarlah kepadaku, aku ini rendah hati dan lemah lembut, dan kuk yang kuberikan itu adalah ringan." Artinya ketika pergumulan, persoalan, masalah hidup yang kita hadapi dan kita serahkan kepada Tuhan, kita bersama-sama dengan Tuhan untuk mengatasinya, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Ini 4 hal, saudara. Ketika kita mau berserah kepada Tuhan, kita harus lakukan: tetap berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan Yesus, dan keempat, pikul penderitaan atau pergumulan, atau tetap bersama-sama dengan Tuhan untuk menghadapi pergumulan yang kita hadapi. Dan kesimpulannya, saudara, yang pertama, masalah boleh datang dalam hidup kita, tetapi jangan jadikan diri kita sebagai orang yang pasrah. Sekali lagi, saudara, pertama, masalah boleh datang dalam kehidupan kita, tetapi jangan jadikan diri kita sebagai orang yang menyerah, orang yang pasrah. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Jangan menyerah kepada masalah yang kita hadapi, tetapi hendaklah kita serahkan pergumulan itu kepada Tuhan. Jangan memikul beban pergumulan kita sendiri. Kita akan tidak sanggup dan tidak mampu, saudara. Tapi bersama Tuhan kita kuat dan cakap melakukan segala perkara. Yang ketiga, yang terakhir, berserah kepada Tuhan tidak berarti pasrah, karena Tuhan tidak suka orang yang pasrah. Sekali lagi, saudara, berserah kepada Tuhan artinya bukan pasrah, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang pasrah. Berserah artinya kita tetap lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan lakukan bagiannya. Jadi ada kerjasama, saudara, antara kita dengan Tuhan. Tuhan lakukan bagian yang kita tidak bisa lakukan, dan kita lakukan bagian kita yang bisa kita lakukan. Itulah prinsip orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Di dalam acara Sermon Today kali ini, kami belajar kebenaran firman-Mu untuk kami menjadi orang-orang yang berserah, bukan pasrah. Bukan menyerah terhadap pergumulan dan persoalan hidup yang kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya ketika pergumulan persoalan hidup itu kami atasi dengan memohon bantuan dan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, maka kami dimampukan untuk keluar dari masalah tersebut dan kami menjadi seorang yang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajar, mendidik, memberikan kami pedoman dalam kehidupan ini untuk kami terus berserah kepada Tuhan dan tidak mengandalkan manusia. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu, berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.